Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 7. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Dahliana Jailani. Yang kedua, Hari Wahid Pratama. Yang ketiga, Indah Christine. Dan yang keempat, Diana Aprida. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki pembahasan kita yang pertama, yakni kelompok kerja. Disimak ya teman-teman. Konsep dasar kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Karakteristik dari kelompok ada 3, yakni 1. Merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Dan yang terakhir, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Pekerjaan adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh organisasi untuk dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Maka, kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja perlu disusun terutama jika organisasi atau perusahaan beranggotakan orang-orang dalam jumlah yang sangat besar, ruang lingkup kegiatan luas, dan pengelolaan sumber daya yang banyak. Jenis kelompok kerja. Secara teoritis maupun praktik, kelompok kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok kerja langsung merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Kelompok kerja langsung biasanya dibentuk atau terbentuk dengan sendirinya pada saat departementalisasi dilakukan, sebagai konsekuensi langsung dari rencana organisasi yang telah dibuat dan ketika struktur organisasi terbentuk. Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kelompok kerja langsung adalah kegiatan yang bersifat utama dari sebuah organisasi dan kebanyakan bersifat rutin, artinya yang selalu dilakukan oleh organisasi tersebut. Kepanitiaan adalah kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau juga dari bagian lain dari organisasi. Kepanitiaan disusun berdasarkan tugas-tugas tertentu yang tidak rutin, namun disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi pula. Kepanitiaan biasanya dibuat untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Terakhir, ada kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok kerja temporal atau khusus adalah kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan-kepentingan khusus yang bersifat sementara. Seperti misalnya ketika perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam sebuah kegiatan, maka perusahaan dapat membentuk kelompok kerja ini. Atau juga ketika ada suatu kepentingan internal perusahaan, dapat juga membentuk kelompok kerja ini dan lain sebagainya. Sekalipun bersifat khusus, kelompok ini tetap disusun untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hanya saja biasanya dibentuk dari program-program yang bersifat tidak tetap atau sementara. Kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Contohnya adalah
ketika kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai, termasuk juga para manajer, kelompok hobi, dan lain-lain. Kelompok informal ini biasanya terbentuk dan dibentuk untuk memelihara budaya organisasi tertentu yang akan mendukung terpeliharanya kekompakan, persatuan, dan kinerja dari kelompok kerja formal. Paling tidak, ada 4 tujuan mengapa kelompok kerja informal ini dibentuk. Yang pertama, untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. 3. Untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Dan yang terakhir, untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bruce Wayne Tuchman, yang dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert, terdapat 5 tahapan bagaimana sebuah tim kerja terbentuk dan berinteraksi. Nah, kelima tahapan tersebut ialah: yang pertama, ada tahap pembentukan atau forming, di mana kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Kelompok kerja yang terbentuk akan terdiri dari pemimpin, kelompok, dan anggota. Masing-masing anggota dari kelompok kerja akan ditentukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, itu tadi adalah tahapan pembentukan atau forming. Yang kedua ada tahapan penguatan atau storming. Nah, pada tahapan penguatan atau storming, anggota-anggota yang telah menerima tugasnya masing-masing mulai berinteraksi satu sama lainnya. Kadangkala karena disebabkan perbedaan karakteristik individu serta persepsi mengenai pekerjaan mereka masing-masing, termasuk juga pola komunikasi yang harus dibangun. Pada tahap ini, konflik dalam kelompok kerja dapat terjadi. Yang ketiga ada tahap penyesuaian atau norming, merupakan tindak lanjut dari tahap kedua. Tahapan ini ketika kelompok kerja telah saling berinteraksi hingga barangkali bisa terjadi konflik. Maka tahapan ini merupakan tahap di mana keseluruhan anggota secara alamiah ataupun dipaksa harus menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada dan terjadi. Norma yang diyakini di dalam tahapan ini bersama sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Kadangkala menjadi titik temu untuk bisa saling menyesuaikan diri di dalam bekerja. Yang keempat ada tahapan perwujudan atau performing. Nah, di mana dalam tahapan ini berhasil dari pekerjaan masing-masing anggota maupun secara kelompok dapat terwujud dan terlihat. Itu sebabnya tahapan keempat ini dinamakan performing, di mana setiap anggota akan memperlihatkan hasil dari setiap pekerjaannya dan akan dievaluasi sampai sejauh mana tingkat kesesuaiannya terhadap tujuan dari kelompok kerja. Yang terakhir ada tahap pencarian atau penilaian atau adjourning, di mana masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan bersama kelompok kerja. Pada tahapan ini, anggota akan ada yang merasa puas, kecewa, atau penasaran, tergantung dari tahapan-tahapan sebelumnya. Dapat dikatakan pula bahwa tahapan ini merupakan tahapan anti klimaks dari seluruh rangkaian kerja dari kelompok kerja. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara beberapa pihak dalam suatu organisasi dengan organisasi lain, di antara berbagai bidang di dalam sebuah organisasi, maupun di antara anggota di dalam suatu bagian tertentu yang ada dalam organisasi. Secara garis besar, konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, yaitu konflik dalam kelompok kerja tersebut diantaranya yang pertama adalah konflik antar bawahan di bagian yang sama. Yang kedua, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Yang ketiga, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. Konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda.
Dan yang terakhir ada konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Kan tadi kita sudah membahas tentang konflik. Nah, pasti konflik tersebut akan menimbulkan dampak atau masalah terhadap organisasi. Nah, beberapa dampak konflik terhadap organisasi antara lain yaitu konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi tertentu dapat atau akan bisa membuat perusahaan akan terbengkalai. Nah, yang kedua ada konflik bisa menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. Jika konflik sudah mengarah pada persoalan personal, agak sulit bagi perusahaan untuk bersikap profesional dan membedakan antara urusan yang bersifat organisasi dan personal. Ataupun yang jelas kinerja organisasi akan terganggu. Yang ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pemimpin dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu. Sehingga kinerja organisasi justru mungkin dapat ditingkatkan. Namun, prasyarat agar konflik menjadi dampak positif adalah kuatnya peran pimpinan dan manajer dalam organisasi. Dan yang terakhir, dampak konflik tersebut bisa menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul. Sehingga sangat mungkin untuk terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Yang berikutnya, sumber konflik. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor komunikasi. Faktor komunikasi dapat jadi penyebab konflik ketika para anggota sebuah organisasi maupun antar organisasi tidak dapat atau tidak mau untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal di dalam organisasi. Yang kedua, faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Struktur tugas dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada, atau juga terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dipahami. Yang ketiga, faktor personal. Faktor personal dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antar individu baik di dalam satu bagian tertentu maupun antar bagian tertentu dalam organisasi. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat menjadi sumber konflik ketika lingkungan di mana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun setiap kelompok kerja. Stimulasi konflik. Stimulasi konflik pada dasarnya adalah upaya dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Yang berikutnya, pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Di antara program yang dilakukan adalah melalui perluasan penggunaan sumber daya organisasi. Definisi komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 4 definisi menurut para ahli. Definisi pertama, Golf Aber tahun 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu nama lain sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. DeVito berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha pengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Yang ketiga,
Frank Jekskin mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat luas di tempat organisasi tersebut berada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kesimpulan dari ketiga pendapat para ahli mengenai definisi komunikasi organisasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyimpanan, penerimaan, serta penukaran informasi dalam pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama atau anggota serta pemimpinan organisasi. Selanjutnya ada pola komunikasi. Pola komunikasi dibagi menjadi dua pola. Pola pertama, komunikasi vertikal. Kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. 2. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran kami. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran kami berikutnya.